Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk limpahan rahmat dan juga curahan nikmatnya kepada kita semua. Dan kemudian tak lupa salawat beriring salam, semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para keluarga dan sahabatnya sekalian. Dan kemudian melalui mimbar ini, khatib juga ingin mengingatkan diri khatib sendiri dan juga para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan dan ketakwaan inilah
yang nantinya akan menjadi sebaik-baik bekal tatkala Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita di hari kiamat nanti. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa tinggal menghitung hari sang tamu agung Ramadan akan menghampiri kita semua. Dan banyak kita saksikan, khususnya di tempat kita tinggal di daerah Aceh, masyarakat berlomba-lomba untuk mempersiapkan diri mereka menyambut sang tamu agung ini. Ada di antara mereka pergi ke pasar membeli baju baru agar nanti bisa dipakai tatkala bertemu dengan Ramadan. Ada keluarga-keluarga yang membeli bahan makanan pokok agar nanti di bulan Ramadan cukup stok makanan mereka. Bahkan di tempat kita di Aceh ada satu tradisi khusus menyambut bulan Ramadan yang kita kenal dengan Hari Megang, yang pada hari itu kita memakan daging sapi sebagai makanan mewah dalam rangka kita bergembira menyambut bulan suci Ramadan. Tapi di samping kemudian persiapan-persiapan yang dilakukan oleh masyarakat tadi, apakah kemudian di antara kita juga mempersiapkan diri kita, mempersiapkan pemahaman kita tentang ibadah Ramadan, mempersiapkan keimanan kita menyambut bulan Ramadan, dan juga mempersiapkan amal-amal kebaikan kita yang nantinya akan kita isi di bulan Ramadan. Ini yang sedikit manusia melakukannya. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menyambut bulan Ramadan pernah ditanya oleh para sahabat, tatkala para sahabat menyaksikan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbarnya sembari mengucapkan amin 3 kali, dan kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang membuat dirimu mengucapkan amin 3 kali?" Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Sesungguhnya tadi Jibril mendatangiku, dan kemudian Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di antara doa itu Jibril mengatakan, "Rorima anfu abdin," celaka hamba. "Thumma rorima anfu abdin," celaka hamba. Siapakah hamba yang celaka itu? "Dakhala alaihi Ramadan," ketika masuk dirinya ke dalam bulan Ramadan, "falam yughfar lahu," ketika Ramadan selesai dia sama sekali tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar hadis ini disampaikan oleh para penceramah khususnya nanti di bulan Ramadan. Tapi adakah pada diri kita, adakah di hati kita rasa khawatir tatkala setiap tahun Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, dan kemudian setelah Ramadan selesai kita tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masuk dalam kelompok yang didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa ini tidak main-main, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa ini diucapkan oleh malaikat yang paling mulia, Jibril alaihi salam, dan diaminkan oleh manusia paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah doa yang paling makbul se-alam jagat raya. Pernahkah kita khawatir jangan-jangan sekian lama kita mendapati bulan Ramadan, ternyata pada waktu 1 Syawal kita bukan menjadi hamba yang memperoleh kemenangan, tapi justru masuk ke dalam kelompok yang didoakan oleh malaikat Jibril, celaka hamba itu. Pertanyaannya, mengapa hamba ini bisa celaka? Mengapa hamba ini bisa didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal kita tahu Rasulullah itu begitu susah ketika mendengarkan ada di antara umatnya masuk ke dalam neraka. Beliau adalah orang yang paling sayang kepada umatnya. Tapi kenapa kemudian ketika Jibril meminta dirinya untuk mengaminkan doa dari Jibril, Rasulullah mengaminkan? Artinya Rasulullah sepakat dengan doa yang diucapkan oleh malaikat Jibril, karena memang hamba ini keterlaluan, sangat terlalu. Kenapa? Karena di bulan Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Atakum Ramadan," telah tiba kepada kalian Ramadan, "syahrun mubarak,"
bulan yang diberkahi. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, diwajibkan kepada kalian berpuasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabus sama, pada bulan itu Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu langit. Dalam riwayat yang lain dikatakan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga. Dan kemudian wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup rapat-rapat pintu-pintu neraka. Dan tak cukup sampai di situ. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, Allah Subhanahu wa taala membelenggu syaitan-syaitan. Untuk apa? Untuk memudahkan kita hambanya beramal soleh di bulan itu, agar kita mudah mengisi bulan Ramadan itu dengan amal soleh, agar kita menjadi mudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bulan Ramadan ini disebut dengan syahrul maghfirah, bulan keampunan. Tapi justru tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan, justru ada di antara hamba-hambanya mengisi bulan tersebut dengan dosa. Ada di antara hamba-hambanya pada bulan itu masih enggan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara hamba-hambanya masih enggan mengisi bulan tersebut dengan amal kebaikan. Bahkan di tempat kita dikenal, ya, pada waktu siang harinya adalah waktu tidur, pada malam harinya juga tidur. Bahkan di antara kita terjadi guyonan, kalau mau tidur dikatakan apa? Lo nak ibadah sih, aduh. Nah, kalau sudah dibilang saya mau ibadah sebentar, ya itu artinya mau tidur, bukan mau baca Quran. Kalau malam juga begitu, saya mau ibadah sebentar, itu artinya mau tidur, bukan mau sholat. Kalaupun ada hadis itu yang mengatakan bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah, mari kita lihat sahabat. Mereka tertidur karena mereka letih beribadah. Mereka tidur karena lelah beribadah tilawah Al-Quran, bangun di tengah malam, mendirikan malam dengan qiyamul lail. Tapi kita tidur bukan karena lelah beribadah, kita tidur kekenyangan. Pada waktu pagi kita tidur kekenyangan setelah sahur, pada waktu malam kita tidur kekenyangan setelah berbuka. Apakah itu ibadah? Nah, ketika kemudian tarawih kita tidak letih beribadah, ketika di siang harinya kita mengisi dengan tidur saja, ketika bulan Ramadan ini hanya menjadi waktu menunggu lebaran, apakah pantas nanti ketika 1 Syawal tiba kita mengatakan saya memperoleh kemenangan? Apakah pantas? Tak pantas. Apakah pantas nanti ketika 1 Syawal tiba kita mengatakan saya seperti anak bayi yang baru lahir, dosa saya sudah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, kembali fitrah, kembali suci? Apakah pantas kita mengatakan seperti itu? Padahal bisa jadi pada hakikatnya kita telah masuk ke dalam kelompok yang didoakan oleh malaikat Jibril tadi. Nah, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu perkara besar yang sering dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa, yang perkara ini sebenarnya masuk ke dalam kategori dosa, tapi justru oleh sebagian kita tidak dianggap sebagai perbuatan dosa. Kita menyepelekan perbuatan ini. Apa itu? Maka perhatikan tatkala kita berbuka puasa. Pada waktu siang hari kita menahan lapar dan dahaga. Tapi perhatikan tatkala selesai asar, apa yang membuat kita sibuk? Sebagian besar orang yang berpuasa sibuk mencari makanan berbuka. Pada saat itu semua orang menganggap saya berhak membeli apa saja yang saya mau, karena saya sudah lebih 10 jam menahan lapar dan dahaga. Nanti setelah berbuka saya berhak memakan apa saja yang saya mau. Saya berhak membeli apa saja, ini uang saya, dan saya berhak memakan apa saja. Apa yang terjadi? Selalu berulang, setiap waktu berbuka terhampar di depan kita makanan yang begitu banyak. Minuman beraneka ragam, makanan yang bervariasi, semua kita beli.
Kita merasa semua bisa kita habiskan dan kita merasa perlu memakan semua itu. Dan tatkala beduk berbunyi, tatkala sirena berbunyi, tatkala azan maghrib berkumandang, kita mulai meneguk segelas air. Dan pada saat itulah kemudian kita menyadari bahwa lambung kita tidak cukup menampung semua makanan yang telah kita beli. Lantas siapa yang menyuruh kita membeli makanan itu semua? Apakah si lambung? Bukan, tapi nafsu kita. Inilah yang menjadi ironi bagi orang-orang yang berpuasa pada saat ini. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala mengendalikan hawa nafsu. Tapi waktu berbuka tiba kita menjadi budak nafsu kita. Menjadi budak nafsu kita. Yang pertama, ketika kita menyadari lambung kita tidak mampu menampung semua makanan itu, apa yang terjadi? Makanan itu menjadi sampah. Tanya sama petugas yang mengumpulkan sampah di waktu pagi esok harinya. Sampah apa yang paling banyak mereka temukan di bulan Ramadan? Jawabannya adalah sampah sisa makanan yang tidak habis. Apakah ini perkara dosa? Silakan kita melihat surah Al-Isra. Yang di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu kanu ikhwana syayatin. Bukan teman syaitan tapi saudara syaitan. Syaitan dibelenggu. Tapi ketika berbuka kita justru menjadi saudara syaitan. Terbahak-bahak syaitan. Kita di penjara, tapi setiap Ramadan selesai kita bertambah saudara. Kita sadar di hari pertama berbuka lambung kita tidak bisa menampung semua makanan, tapi anehnya hari kedua berulang. Membeli lagi makanan begitu banyak. Dan malam harinya baru sadar lambung tidak cukup menampung semua itu. Esok harinya kita buang lagi makanan. Hari ketiga kita mengulang lagi membeli makanan begitu banyak. Dan terus kita buang. 1 bulan kita mengulang-ulang kebiasaan yang sama. Bahkan bertahun-tahun kita mengulang kebiasaan yang sama. Pertanyaannya, ketika kita melakukan perkara yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah perbuatan saudaranya syaitan, mungkinkah kita menjadi la'allakum tattaqun? Apakah pantas kita mengatakan kita kembali suci? Apakah pantas kita mengatakan kita telah memperoleh kemenangan? Sama sekali tidak pantas. Kalaupun kita bisa makan semuanya, kita juga akan masuk ke dalam perbuatan berikutnya yang juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu." Silahkan kalian makan apa saja yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kalian meminum apa saja yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi rambu-rambunya wa la tusrifu. Jangan berlebihan. Karena sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Maka perhatikan pola makan kita di bulan Ramadan. Kita sering mendengarkan para penceramah mengatakan, ada yang mengatakan ini hadis, sumu tasihu, berpuasalah kalian, maka kalian akan sehat. Dan ini diaminkan oleh para pakar kesehatan dunia. Kalau ada di antara sidang jamaah yang pergi ke dokter dengan keluhan diabetes, salah satu nasihat dokter apa? Puasa, diet. Kalau ada di antara kita punya keluhan kolesterol, pergi ke dokter, apa kata dokter? Puasa, diet. Kalau ada di antara kita yang mengeluh asam urat, pergi ke dokter, apa saran dari dokter? Puasa, diet. Karena ini bukan penyakit yang disebabkan oleh bakteri, tapi ini adalah penyakit yang disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat. Tapi anehnya, ketika Ramadan tiba, ada begitu banyak kaum muslimin yang gula darahnya meningkat pesat, kolesterolnya meningkat, asam uratnya juga meningkat. Siapa yang salah?
Sementara kita mendengarkan sumu tasihu, berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Tapi justru di bulan Ramadan kita jatuh sakit. Berarti ada masalah dengan Ramadan kita. Oleh karena itu sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mumpung Ramadan masih beberapa hari lagi, maka mari kita tekadkan diri kita. Kita azamkan pada Ramadan kali ini kita harus berubah perilaku kita. Bukan hanya menahan hawa nafsu di siang hari, menahan lapar dan dahaga. Tapi kita juga harus berusaha sekuat tenaga menahan hawa nafsu kita ketika kita berbuka puasa. Karena para sahabat dulu ketika Ramadan tiba, ketika waktu berbuka tiba, mereka tetap menahan lapar. Walaupun mereka sudah berbuka, tapi mereka tidak berlebih-lebihan makan. Lantas kemana uang itu? Kemana harta mereka? Disitulah mereka itu membagi-bagikan harta mereka. Jadi kalau pada hari ini pengeluaran kita meningkat tajam di bulan Ramadan, silahkan. Tapi bukan untuk konsumsi pribadi, tapi untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jangan sampai pada hari ini di bulan Ramadan kita sudah menahan lapar, kita sudah menyadari betapa tersiksanya rasa lapar itu, tapi sedikit pun tidak muncul rasa empati pada diri kita terhadap saudara-saudara kita yang masih kekurangan. Dengan mudahnya kita membuang makanan yang tidak habis kita makan, sementara saudara-saudara kita masih kesusahan untuk mencukupi kebutuhan perutnya pada hari itu. Lantas di mana pendidikan Ramadan untuk kita? Nah, sekali lagi semoga mumpung Ramadan masih beberapa hari lagi, mari kita ubah perilaku kita. Semoga dengan mengubah perilaku ini kita bisa menjadi orang-orang yang nantinya ketika 1 Syawal tiba benar-benar menjadi hamba-hamba yang kepadanya diberikan kemenangan. Semoga nanti ketika 1 Syawal tiba kita menjadi hamba-hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita yang masa lalu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا وصلى الله على آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة